Yang lain gimana? Suara saya masih masuk kan ya? Aman kok harusnya. Aman ya? Aman aman. Oke. Aman. Oke, aman Oh, ya yang lainnya. Ya udah kalau gitu. oke, saya buka dulu ya, Mas Reza ya. Oke, siap siap siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua Waalaikumsalam. yang hadir di sini nih. Tumben nih rame nih sampai berapa orang? 28 orang nih. Biasa cuman 15 sampai 20 ini sampai 28 nih. Alhamdulillah Ya betul. rame. Alhamdulillah. eh jadi malam ini seperti biasa ya, kita ada sharing session per 2 minggu. Dan kali ini kebetulan ada Mas Reza Saputra nih yang mencalonkan diri untuk ngasih materi. Alhamdulillah buat bantu juga di sini sih. Jadi siapapun yang ada di grup kita ini di Telegram, kalau memang pengen mau ngasih materi juga ya kayak Mas Reza gini, itu boleh banget. Bahkan kalau bisa sih gantian sama teman-teman yang lain ya. Jadi kita semua saling belajar dan materinya pun kan dari tiap orang pasti beda-beda. Pengalaman juga pasti beda-beda ya. Kalau bisa sih nanti selain Mas Reza habis ini ada lagi nih yang calonkan gitu. Biar nanti orang baru lagi gitu sambil belajar juga. Oke. Eh untuk Mas Reza waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Sebentar ya Mas, saya kasih link ke teman saya dulu. Oke, boleh. Oke, sebentar teman-teman tuh kan. Eh, Oke, maaf maaf teman-teman saya keteteran juga ini ya. Oke, kalau gitu semuanya saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti session ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharing ke kalian bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari kalian ya. Amin. Oke, kalau gitu nggak pakai lama-lama, kita langsung mulai aja. Saya sambil saya screen ya. Oke, mungkin beberapa teman-teman sini kita belum kenalan ya. Saya juga belum begitu banyak kenal sama kalian. Jadi saya mau kenalan lagi. Nama saya Muhammad Reza Saputra, tapi ya biasalah teman-teman bisa manggil Reza. Oke, sebelumnya teman-teman boleh follow Instagram saya kalau mau mau kepo tentang kehidupan saya, mau tanya-tanya tentang UI UX design atau yang berkaitan dengan desain, boleh kalian follow. Kalian nanti boleh DM tanya-tanya gitu. Entah kalau mau kalau mau kontak via WA, Telegram juga boleh di DM di Instagram, nanti saya kasih gitu ya. Oke, oke sebentar tuh Mas, ada yang join lagi nih ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, sorry. Teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing tentang UX research ya. Kebetulan saya pengen berbagi tentang ini karena saya alhamdulillah pernah berada di posisi ini gitu sebelumnya. Nah ini kan tuh ada yang join lagi Mas. Waduh, maaf Gak ya apa-apa. teman-teman kalau saya bolak-balik ya. Sebelum saya mulai materi ini, saya mau sedikit berbagi pengalaman saya sebelumnya hingga yang membuat saya bisa sampai saat ini gitu teman-teman. Ya saya berharap teman-teman juga bisa seperti saya, bahkan bisa lebih dari saya gitu kan. Sebelumnya saya coba saya coba berbagi dokumentasi lebih tepatnya ya. Jadi saya tuh sebelumnya memang pernah berprofesi sebagai ini UI UX designer itu. Saya coba berbagi pengalaman sedikit. Nah, jadi saya share dokumentasi saya ini maksudnya apa? Jadi saya itu mulai banget belajar UI UX design itu tahun 2019 awal, Mas. Jadi waktu itu kan saya memang kuliah kan jurusan IT, yang masih jurusan teknik Hmm. informatika, dan saya di pertama semester dulu, lebih tepatnya semester 5 ke 6, saya tuh baru banget kenal istilah UI UX design kan, karena begitu banyak omongan di lingkungan saya gitu kan, banyak yang ngomong wah UI UX ini lagi trending loh profesinya, banyak orang yang pengen menjadi UI designer. Nah, saya juga salah satu orang yang pengen kepo dan pengen mempelajari hal itu. Dan saya ingat banget Mas, saya awal belajar itu bulan Januari 2019 itu saya baru banget belajar banget, masih nol banget, dan saya belajar itu otodidak sih, belum apa ya namanya, belum belum tahu itu apa sih secara mendalam UI UX gitu.
Tapi saya waktu itu memang orang yang mau belajar dan saya mau belajar, jadi saya belajarnya otodidak. Nah, foto yang saya tampilkan sekarang ini adalah ini foto pertama kali saya mendapatkan pekerjaan sebagai UI designer tapi freelance. Oke. Ini tepatnya saya bulan Agustus 2019 dan saya ingat banget ini saya kesini itu setelah sholat Idul Adha, Mas. Jadi bayangin, Mas. Wah, mantap. Eh, saya gini, Mas. Waktu itu kan H-2 kan mau Idul Adha ya, Mas ya. Dan itu saya ingat banget bos saya ini yang kebetulan megang brandnya ini ngabarin ke saya bahwasanya kita harus ketemu klien tanggal sekian, dan setelah saya cek tanggal sekian ternyata tanggal itu adalah tanggal pas Idul Adha. Saya pikir wah di mana nih ya, saya ngomongnya ke bos saya kan, tapi setelah dipertimbangkan ya udah, untungnya orang tua saya boleh mengizinkan saya untuk pergi keluar setelah sholat Idul Adha, dan ya udah setelah itu saya langsung pergi ke sini, Mas. Ini tempatnya tuh di Emporium Plate Mall Jakarta Utara. Mungkin ada yang tahu teman-teman mall itu. Jujur saya waktu itu pertama kali ke sini, baru pertama kali, dan saya waktu itu memang sempat nyasar ke sini, Mas. Nyasar, Mas. Karena wajar sih, saya baru pertama kali ke situ, jadi nyasar ke sini, Mas. Dan saya waktu itu sempat apa ya, banyak nyasar pokoknya ke sini tuh, nyari-nyari jalan gitu di mana tempatnya ya. Saya karena belum pernah ke sini. Nah, saya ke sini ketemu klien langsung kerja gitu, benar-benar hari pertama kerja gitu, langsung dikasih tugas gitu, bukan brief dulu, langsung tugas gitu. Nah, ini pertama kali saya mendapatkan kerja sebagai UI designer itu. Saya bikin desain untuk edukasi pendidikan waktu itu. Ya, kalau kalian bisa lihat ya itu, saya lagi ini ngerjain sesuatu gitu di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, saya akhirnya pindah ke klien yang lain. Jadi waktu itu saya menghandle 2 klien, Mas. 2 klien UI UX design. Yang satu tadi kan tentang pendidikan edukasi, yang satu lagi ini saya lagi di Starbucks Pacific Place. Itu ini di Starbucks, ini saya lagi mengerjakan UI UX untuk semacam keuangan itu. Saya agak lupa namanya apa karena udah lama banget. Nah, itu saya waktu itu juga menghandle klien satu lagi. Nah, ini saya waktu itu kebetulan di traktir Starbucks, Mas. Jadi sekaligus pertama kali saya ke sini, Mas. Saya jujur, saya pertama kali ke Starbucks, Mas. Agak norak, tapi buat saya tuh, wah, gak nyangka ya orang kayak saya tuh yang pertama kali kerja sebagai UI design bisa main ke sini juga gitu kan. Ya, saya percaya lah kalau setiap orang atau setiap dari kita punya proses, punya kemauan, punya tekad, niat, konsisten, kita semua bisa, kenapa enggak. Nah, ini saya waktu itu ya kerja pada biasanya gitu. Dan ini saya kerja ini setiap saya selesai kuliah, Mas. Jadi saya selesai kuliah langsung ke sini gitu, bolak-balik. Bayangin saya kuliah pagi sampai sore, selesai kuliah langsung ke sini sampai malam. Itu saya ingat banget, Mas, hampir tiap hari begitu, Mas, kita bolak-balik. Tapi saya untungnya biaya transport makan ditanggung, jadi saya nggak masalah. Jadi kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya sih masih banyak sih fotonya sih yang bisa saya tampilkan. Nah, ini saya waktu itu kesini sih naik apa ya, TJ. Nah, ini saya turun di halte Harmoni. Harusnya saya kan di sana turunnya tuh kan, cuma ini saya salah turun gitu kan, kejauhan. Waktu itu saya meet up-nya di GI, Grand Indonesia. Nah, gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke inti materinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang foto tadi, apa sih hubungannya materi yang akan saya sampaikan dengan foto tadi? Nah, jadi seiring berjalannya waktu, dari situ saya belajar mengevaluasi diri dan terus belajar apa sih sebenarnya UI design instrumen. Itu kan banyak cabangnya kan, ada UI design, UX design, ada UX research juga salah satunya, ada lagi UX writer dan lain-lain. Nah, untuk tema ini saya mau ambil tentang UX research. Nah, mungkin kalian udah tahu lah ya artinya UX research itu. Kalau UX kan user experience, research itu kan riset kan, kita meneliti. Nah, jadi kalau kita simpulkan, UX research itu adalah sebuah profesi di mana kita, ini simpelnya kita itu tugasnya adalah kita meneliti kebiasaan orang di sekitar kita. Jadi kita harus memahami betul-betul pengguna dengan segi pengalamannya gitu. Jadi kita harus menilai lebih dalam bagaimana sih kebiasaan orang di sekitar kita dalam melakukan sesuatu, dalam berinteraksi, dalam merasakan, dan lain-lain. Itu semua ada risetnya. Contoh sederhana gini, kita mau ke pasar. Kita kalau ke pasar, pasti kita lihat dong beberapa karakter orang di pasar kan, terutama ibu-ibu nih yang suka ke pasar nih.
Mungkin ibu-ibu yang pertama ada orang yang kalau belanja sayuran, dia orangnya suka nego-nego lah sampai pokoknya dia tuh nego sampai semurah mungkin, itu pasti ada kayak gitu kan, biasanya gitu. Dan ibu yang kedua, ada orang yang nggak peduli sama nego-nego, yang penting selama harganya sesuai dengan kualitas, ya udah dia beli gitu. Ada yang kayak gitu. Dan mungkin ada lagi satu orang yang tipenya itu dicampur itu, dia mau murah tapi bagus. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah kurang lebih profesinya UX itu kayak gitu. Jadi kita meriset orang-orang di sekitar kita bagaimana kebiasaan orang tersebut dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau tadi kan saya bilang kan konteksnya kan dalam kita belanja ke pasar kan, kita pasti melihat dari ke beberapa orang tuh gimana sih mereka dalam kebiasaan belanja makanan atau sayuran gitu kan. Pasti punya caranya beda-beda gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu harus punya fondasi itu dulu. Kita meneliti kebiasaan user dan lain-lainnya. Jadi dengan kita punya data seperti itu bakal mempengaruhi hasil akhir dari UI UX desainnya gitu. Jadi kalau kita punya data user itu lebih dalam, lebih detail dan lebih akurat, pasti desain UI UX lebih bagus gitu. Kalau kita lihat di Dribble itu kan orang kadang kalau desain kan ya udahlah desain utamanya visual dong kan, dia tuh mungkin ya, saya bilang mungkin orang itu dia nggak begitu mendalami dari sisi UX-nya gitu kan. Oke lah desainnya ini bagus, tapi apakah desain bagus ini bakal mudah dipakai oleh banyak orang? Belum tentu gitu. Makanya kenapa the real UI UX design itu kalau kita ada terjun di dunia kerja itu ada fase ini dulu, kita meriset gitu. Tuh. Nah, saya kebetulan orang yang sekarang berprofesi sebagai UI UX designer, dan saya juga melakukan tugas ini, salah satu saya meriset kebiasaan orang di sekitar saya gitu. Itu memang sangat butuh waktu banyak dan itu nggak sebentar gitu sih. Iya. Oke, kita next. Nah, yang tadi saya bilang, kita harus meneliti lebih dalam kebiasaan dan kebutuhan dari orang itu sendiri. Contoh, kita sedang menggunakan aplikasi apa misalnya nih, aplikasi kayak gini nih, Google Meet misalkan. Google Meet ini kita riset secara mendalam orang-orang yang biasa menggunakan Google Meet gimana sih review mereka tersebut gitu. Apakah aplikasinya kayak gini, apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari beberapa user ada yang mengatakan kagak jelas aplikasinya, bentuknya aneh, gambar mencolok, tidak responsif, tulisan tidak bisa dibaca, outputnya tidak sesuai gitu. Nah, data itu kita record dan kita simpan untuk dijadikan evaluasi sekaligus kita menggunakan untuk mengembangkan desain yang baru agar lebih interaktif, lebih informatif, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya bolak-balik banget, Mas. Banyak yang baru masuk. Oke, sorry ya kalau saya bolak-balik ya, saya harus ACC orang gitu kan. Nah, jadi kita harus punya data ini, data user itu. Nanti buat teman-teman yang mau tanya, nanti open mic aja ya, biar lebih asik, lebih interaktif gitu ya, kita diskusinya kan. Karena kita nih temanya sering session, bukan webinar ya, beda ya. Kalau ini kan lebih ke cerita sih, saya lebih ke cerita pengalaman. Nah, oke, kita next. Nah, plan itu rencana. Jadi UX research itu harus punya rencana. Nah, rencananya itu kita punya 4 step gini. Kita harus punya rencana yang berorientasi pada model bisnis, persona, story map, dan customer journey. Sorry, tipe, bukan customer ya, customer gitu tipe. Oke. Nah, jadi UX research itu harus punya informasi tentang model bisnis dari perusahaan itu, punya persona. Persona itu ini ya, saya jelasin sedikit. Persona itu artinya adalah kayak data yang kita kumpulkan dari tiap-tiap orang gitu. Kayak tadi ya saya bilang, misalkan kita punya data seseorang, ibu-ibu tadi yang suka belanja ke pasar, yang tipenya tuh suka nego-nego harga sampai deal gitu. Nah, berarti itulah salah satu persona dia gitu. Nah, yang dimaksud persona tuh kayak gitu. Kita punya semacam data informasinya per orang pribadi gitu. Nah, terus berbeda story map. Story map ini singkatnya dia lebih ke peta cerita atau alur perjalanan sebuah aplikasi itu dari mulai sampai selesai gitu, itu story map. Terus yang keempat ada customer journey. Nah, customer journey ini lebih tepatnya lagi dia kayak proses perjalanan user ketika dia menggunakan aplikasi itu sampai dia selesai. Kalau kita ambil konteksnya di dunia nyata,
kita ambil contohnya, kita misalkan ambil contoh apa ya yang gampang ya. Oke lah, kita balik lagi ke contoh tadi. Misalkan kita pergi ke pasar. Nah, kita pergi ke pasar itu kan ada stepnya kan, nggak mungkin dong kita langsung ke pasar langsung nyampe gitu, kecuali kalau kita di dunia Doraemon gitu kan, pakai pintu itu bisa langsung ke pasar. Nah, the realnya kalau kita mau ke pasar itu yang pasti yang pertama kita lakukan adalah kita 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 mungkin siapin uang dulu kan, dari rumah kita siapin uang. Apakah kita punya uang? Kalau punya, kita bisa, ya udah kita bisa pergi ke pasar. Nah, pergi ke pasar itu juga tiap orang beda-beda. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, bahkan ada yang naik mobil, ya kan? Tapi kalau kita lihat sekitar kita, orang rata-rata ke pasar itu pasti ya kalau nggak jalan kaki naik motor, ya kan? Kita lihat dari sekitar kita dulu aja gitu. Gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih maksudnya customer journey itu. Nah, setelah dia sudah menentukan cara dia pergi ke pasar, ya udah dia tinggal melihat atau menentukan jalannya mau lewat mana gitu. Misalkan dia mau jalannya tuh lewat sini, atau lewat persimpangan, atau lewat mana, terserah mereka. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Yang penting itu endingnya sama atau finishnya sama gitu kan. Nah, customer journey itu gitu, kayak gitu. Dia perjalanannya tuh gimana, kita perhatikan kayak gitu. Itu kalau kita ambil contoh di real life-nya gitu. Nah, makanya kenapa UX research itu harus benar-benar datanya real. Nggak boleh apa ya? Nggak boleh diasumsikan atau nggak boleh dibuat-buat gitu. Harus ada data yang benar-benar ada gitu, jangan dibuat-buat kayak gitu. Karena kalau dibuat-buat hasilnya nggak bakal bagus gitu, nggak bakal maksimal. Nah, jadi keempat komponen ini salah satu komponen dasar untuk UX research kayak gitu. Nah, kita lanjut. Tadi kan ada soal kanvas model bisnis ya. Nah, kanvas model bisnis ini kurang lebih seperti ini penjelasannya. Kebaca nggak sih? Sorry kalau misalkan tulisannya kecil ya. Mudah-mudahan teman-teman kebaca ya. Nah, ini banyak banget sih. Saya nggak bakal ngomong semuanya, tapi intinya adalah ya kita harus punya gambaran tentang model bisnis kita. Misalkan kalian kerja di bidang apa ya, misalnya di bidang makanan ya, misalkan di bidang makanan, nah kalian harus punya gambaran model bisnisnya si bidang makanan itu. Misal kalian mau ngembangin aplikasi jual beli makanan ikan misalnya. Nah, kita kan pasti punya model bisnis itu kan, gimana sih cara menjual ikannya efektif. Kita harus punya yang namanya yaitu ide-ide bisnisnya dulu gitu. Itu juga pengaruhnya ke UX research gitu, yang bakal nantinya dipakai dalam sebuah desain aplikasi gitu. Ini nggak semuanya harus dipakai ya. Ini cuma sebatas apa ya? Ini bisa dibilang referensi aja yang mungkin teman-teman kepake untuk yaitu untuk data penelitian atau data yang bakal dikembangin dalam sebuah desain UI UX itu. Ini saya ambil contoh misalkan mitra utama dan kolaborasi. Siapa sih mitra utama kami? Misalkan siapa pemasok utama kami, sumber daya utama apa yang kami dapatkan dari mitra kami, apa kegiatan utama yang dilakukan mitra kami. Nah, yaitu kalau kita ambil konteksnya dari kayak saya bilang jual ikan, nah berarti kita harus tahu, misalkan dalam jual ikan itu nggak mungkin cuma jual ikan kan, pasti kita ada proses lain kayak misalkan kita menyediakan suppliernya ikan itu kayak gimana, terus cara merawat ikannya gimana, terus ada lagi ya cara melakukan transaksi gimana dan lainnya kayak gitu maksudnya. Paham itu bakal menjadi faktor baik buat kita sebagai UI UX designer gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini adalah empathy map, atau kalau diartikan itu adalah peta ini, apa namanya, peta empati lah gitu kan. Kita lebih ke mengenal lebih dekat setiap orang itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia dibagi 6, ada dibagi 6 apa ya, 6 jenis ya. Jadi kita harus mengetahui orang itu, sorry ini saya bahasa Inggris agak lupa artinya. Pokoknya kayak gini lah, ada 6 ini. Yang pertama itu bagaimana kita berempati dengan orang tersebut. Kita harus mengetahui juga dari sisi user itu bagaimana kita mendengar mereka, bagaimana mereka melakukan, bagaimana mereka butuhkan, apakah maksudnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dengar. Nah, ini juga bisa menjadi faktor pendukung kita sebagai mungkin yang mau berprofesi sebagai UX research utamanya gitu kan. Kita butuh data ini gitu.
let's say lah kita ambil contoh lagi, kita kalau konteksnya ke case-nya ibu-ibu belanja ke pasar, nah kita harus tahu atau kita harus lihat langsung apa yang ibu-ibu itu lakukan kalau belanja ke pasar itu. Terus ketika dia belanja sayur ke pasar, apa sih yang dia rasakan ketika dia belanja sayur itu? Apakah dia senang atau enggak atau apa gitu? Kan bisa jadi semua orang yang belanja ke pasar itu enggak semuanya senang. Bisa jadi eh, ada yang kurang puas dengan apa ya, misalkan sayurannya ini nggak bagus sih ternyata nih, terus dia pas ke pasar nggak jadi beli. Nah, kita juga harus merasakan orang itu gitu. Nah, kayak gitu maksudnya. Kita harus benar-benar bisa seperti orang itu gitu. Jadi kalau kita lihat orang itu, nah kita juga harus bisa merasakan orang seperti itu gitu. Jadi kita ibaratnya punya diri kedua lah dari dia gitu. Nah, jadi itu banyak banget yang harus kita riset. Ya kayak gitu kurang lebih untuk bahasanya. Nanti kalau masih bingung nanti boleh tanya aja ya di sesi akhir. Nah, ini bakal banyak banget. Oke, next. Nah, ini adalah yang tadi di slide sebelumnya itu ada kayak persona ya. Nah, persona itu artinya tuh ini. Kita punya informasi setiap orang gitu, intinya gitu kayak CV lah. Ini modelnya kayak CV tapi apa ya, apa fungsinya beda. Kalau CV kan ibaratnya buat lamar kerja. Nah, kalau ini gunanya adalah ini untuk acuan kita dalam mendesain UI UX gitu. Nah, let's say kita punya orang dengan data namanya Adi Ratanya Maya misalkan. Dia profesi sebagai interior designer, lokasi di Jakarta, umur 25 tahun, dan alamat di sekian. Dengan dia bidang profesinya tuh seperti ini, ada internet manajemen dan media sosial. Nah, kita bisa melihat di sini bio-nya sekilas dia adalah seorang interior designer dan dia mencintai dan dia senang membaca buku, intinya gitu. Dia senang membaca buku, tapi dia apa namanya? Tapi dia suka belanjanya tuh offline gitu, artinya dia belanjanya langsung gitu. Tapi ketika dia lagi sibuk, dia nggak bisa ke offline karena ya sibuk. Mungkin dia belinya online gitu. Nah, motivasi dia beli langsung di buku di tempat langsung adalah dia bisa membaca langsung di tempat. Atau ibaratnya kita kalau ke perpus kita bisa baca-baca preview dulu kan, gitu kan, sebelum kita beli. Beda cerita kalau kita belinya online, kan kalau beli online nggak mungkin dong bisa baca dulu kan. Kalau misalkan beli online ya udah, suka bagus, nggak suka ya syukur-syukur bisa dibalikin duitnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi motivasi dia tuh kurang lebih kayak gitu kalau dia beli buku secara langsung gitu. Nah, tujuan dia beli buku langsung adalah kalau kalau di sini ya, kalau kita baca adalah get physical book online at low cost gitu. Jadi dia tuh pengen ada sebuah buku fisik yang dijual online tapi harganya murah gitu. Kan tadi kan kalau kita baca di atas kan di bio-nya dia kan dia kalau lagi sibuk dia nggak bisa ke toko offline ya karena sibuk, nggak ada waktu, capek itu kan. Nah, kita punya data ini adalah, nah dia tuh mau ada sebuah aplikasi beli buku di mana dia tuh pengen bukunya tuh bisa murah gitu kayak harga di toko offline gitu. Dan dia mau juga bukunya itu ada kayak rekomendasi buku yang wajib dibaca oleh kebanyakan orang di ibaratnya di halaman beranda lah kan. Kalau kita suka main aplikasi apa contohnya aplikasi oke lah katakan Instagram lah. Instagram kan kalau kita masuk ke menu explore kan setiap orang pasti beda-beda kan rekomendasi apa ya rekomendasi postingannya kan ada yang munculnya apalah itu beda-beda. Itu kan kayak tergantung algoritma kebiasaan kita dalam mencari sesuatu kan kita biasa mencari apa. Nah, Instagram itu otomatis memunculkan sebuah postingan yang sesuai kebiasaan kita dalam mencari konten itu. Nah, kayak gitu. Nah, pain point-nya adalah dia apa ini contoh misalkan browsing kategoris in offline store is difficult gitu dan lain-lainnya gitu banyak banget. Jadi kesimpulan dari persona dia ini adalah dia itu pengen punya aplikasi beli buku online tapi bisa harganya tuh apa ya nggak terlalu mahal atau nggak terlalu beda harganya sama harga di offline gitu. Jadi dia ketika dia lagi sibuk dia nggak apa ya nggak apa ketika dia sibuk dan dia nggak punya waktu ke offline store dia bisa belanja lewat online gitu. Kayak gitu kurang lebih. Dan ini adalah user testing plan. Ini bisa dibilang ini rencana testing ya. Jadi ini ada banyak jenis-jenis testing yang bisa kita lakukan gitu kalau kita mau coba. Ini seperti misalkan product under test, terus ada business case, ini ada tes objektif dan lain-lainnya banyak banget sih. Jadi umpama itu kita punya rencana testing sebelum desain itu dibuat kayak gitu. Wah banyak banget ya, alhamdulillah. Nah kayak gitu. Nah lanjut ke sini. Mungkin kalau teman-teman yang
pernah dengar atau pernah baca atau pernah lihat di mana gitu, design hand of process itu, nah UI UX design itu terlahir berdasarkan tiga faktor ini. Jadi faktor bisnis pengaruh, teknologi pengaruh, produknya pengaruh. Nah, ketika tiga ini digabungin, maka terciptalah sebuah UI UX design yang baik dan bagus intinya gitu. Jadi dari kalau bisnis bagus, teknologi bagus, produknya bagus, maka pasti UI UX design-nya juga bagus kayak gitu. Nah, kalau di bisnis kan ada marketing kayak misalkan penjualannya gimana, role penjualannya, role ibaratnya role berbisnisnya gimana. Terus kalau di tech itu teknologi itu ada developer, QA itu kan quality assurance kalau nggak salah quality assurance kalau nggak salah ya. Iya, Terus betul. ya kalau di produk itu ada designer, writer, researcher. Nah, ketiga ini harus ada saling keterkaitan gitu. Jadi kalau salah satunya nggak keterkaitan, pasti desain itu nggak begitu menarik atau kurang kayak dia kurang gitu, kayak kurang bumbu lah bahasanya gitu. Jadi tiga ini wajib digabungin gitu. Faktor bisnis, teknologi, dan produk. Kalau digabungin bakal menghasilkan sebuah desain yang bagus. Nah, UX itu kayak gitu cara mainnya. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, ini ada yang namanya user journey map. Ya, tadi saya bilang di awal, ini peta perjalanan user gitu. Nah, kalau kita ambil case-nya yang tadi, yang kita, misalkan ibu-ibu belanja ke pasar, ini ada ini namanya ini semacam perasaan dia gitu. Dia bangga, biasa aja, apa nggak bangga gitu. Nah, misalkan kita melakukan sebuah experience, misalkan ini kita ganti ya, misalkan kita ganti misalkan kita ganti ibu itu beli sayur dengan harga misalkan sayur berapa sih harganya? Saya nggak tahu. Misalkan sayur 5.000 dah, katakan 5.000 lah. Saya nggak begitu hafal harga sayur. Misalkan sayur 5.000 dan 5.000. 5.000. Nah, ketika ibu itu belanja sayur dengan harga 5.000, nah kita lihat nih apa rasanya dia belanja sayur itu dengan harga 5.000. Apakah dia senang, biasa aja, apa nggak senang. Nah, kita pecah lagi nih sayur 5.000 itu bagus apa enggak kualitasnya gitu kan. Kalau 5.000 itu bagus, ya siapa sih ibu-ibu yang nggak senang gitu kan dapat harga sayur yang cuma 5.000 tapi harganya kualitasnya juga bagus, siapa yang nggak senang kayak gitu kan, pasti senang. Nah, kalau dia belanja sayur dengan harga 5.000 tapi kualitasnya biasa aja, ya dia bisa masuk ke kategori neutral atau netral gitu kan. Senang enggak senang juga enggak kayak gitu. Nah, kita itu kurang lebih kita bikin ekspektasinya gitu, kita bikin experience dari setiap user dalam melakukan sesuatu gitu. Ketika tadi contohnya kayak beli sayur, terus ada lagi kalau case-nya kita pasar itu mungkin ibu-ibu itu suka kayak suka ngantri lah gitu kan. Biasanya ada ibu-ibu yang nggak suka ngantri, ada yang suka nyalak gitu kan, ada yang suka nyalip gitu kan. Nah, itu kan kita kan juga bagian dari meriset data gitu kan. Nah, dengan kita meriset data seperti itu kan masalah kan buat kita kan sebagai peneliti kan. Oh, kalau kita lihat di pasar misalkan ada ibu-ibu suka nyelak kalau belanja. Nah, itu kan jadi masalah buat kita. Kenapa? Karena ya siapa sih kita yang nggak suka diselak kalau lagi ngantri gitu kan. Nah, makanya dari masalah hal seperti itu, nah kita kembangin jadi sebuah aplikasi. Contohnya kita bikin aplikasi belanja sayur. Nah, ya maksudnya belanja sayur masa ya ngantri, gimana ceritanya ngantri, kan itu aplikasi gitu kan. Orang melakukan dengan cara via mobile masing-masing gitu kan. Itu. Nah, kita ambil contoh kayak gitu, dan kita melihat ibu-ibu tuh yang suka ngantri atau suka nyelak, kita ciptakan sebuah aplikasi yang membuat ibu-ibu itu nggak bikin kayak gitu lagi, nggak nyelak lagi atau nggak ibaratnya nggak menunggu lagi lah gitu bahasanya. Mana aja Nah, ini banyak banget sih. Jadi setiap step atau anjir emang. Bima. dalam dia nego harga gimana, dalam dia pulang lagi ke rumah gimana, dalam dan lain-lain itu banyak banget yang harus kita riset. Nah, itu kalau cuman itu baru cuman sekedar ibu-ibu belanja ke pasar. Nah,
Bayangin kalau kita sekarang udah kerja jadi UX researcher dan kita sekarang scope itu lebih luas gitu, scope-nya lebih luas, kita konteksnya bukan cuma pasar doang tapi lebih gede lagi dari pasar. Misalkan kita main ke pemerintah kan banyak orang gitu kan, banyak karakter orang yang beda-beda dan lingkungannya lebih luas gitu kan, ya itu lebih capek lagi karena kita lingkungannya udah luas gitu. Nah itu kayak gitu, UX itu kayak gitu gambaran umumnya dalam dia meriset data. Nah ini saya ngomong gini tuh, kita jangan langsung ke aplikasi ya, kita coba aja kayak lihat sekitar kita. Mungkin kalau teman-teman suka kayak gitu atau pengen coba gitu ya, kita ambil contoh yang simpel lagi aja kayak tadi, misalkan mungkin kalau kalian mau versi kalian, kalau saya sih kepikirannya gini, kalau misalkan saya disuruh riset dan mau riset apa, saya pengen riset kebiasaan orang dalam belajar sesuatu. Misalkan kita mau belajar apa hari ini, nah kita riset nih, apakah orang itu kalau belajar itu menyenangkan. Kan setiap orang itu kalau belajar pasti punya caranya beda-beda kan. Let's say kita ambil contoh belajar apa ya, misalnya belajar UI UX design kan. Nah, setiap orang itu kan kita pasti punya cara belajar yang beda-beda karena kita tuh riset nih. Misalkan user A, dia cara belajar gimana sih? Apakah dia harus nunggu mood dulu baru mau belajar apa enggak? Nah, bisa jadi user yang lain juga beda gitu kan. Mungkin dia user yang lain tuh kalau orang itu ya udahlah dia mau mood gak mood tetap belajar gitu. Atau mungkin ada lagi user lain yang tipe kalian tuh dia mau belajar kalau ada apa ya, berarti ya ada konsumsi makan misalkan gitu ya, hal-hal kecil gitu aja yang coba kita riset terus kita kembangin jadi sebuah aplikasi. Nah gitu, makanya kenapa aplikasi itu lahir berkat itu, UX research itu. Jadi kalau kita bermindset, kita jangan langsung berpikiran pengen bikin aplikasi ini, tapi kita bermindset udah kita cari dulu masalah apa yang ada di sekitar kita, kumpulin datanya, pasti ide muncul. Nah kayak gitu cara kerjanya UX research itu kayak gitu. Nah ini ada satu lagi, ini sebuah kuesioner yang pernah saya pakai waktu saya kemarin skripsi. Jadi saya itu waktu kemarin skripsi memang kebetulan ambil judul ini UI UX design, tapi saya itu nggak cuma ngedesain, tapi benar-benar ada risetnya kayak tadi saya bilang, saya riset gitu kan. Saya riset, saya ngumpulin data segala macam, itu banyak banget, dan saya kumpulin, jadi lahirlah sebuah aplikasi desain. Intinya gitu ya. Dan kuesioner ini dipakai untuk media dalam menentukan kepuasan user itu. Let's say kita misalkan ketika kita testing aplikasi yang lama, di poin yang pertama misalkan aplikasi ini menyusahkan, terus di poin kedua ini dia nggak paham, terus di poin ketiga ini dia monoton, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya data itu, kita pasti punya referensi data yang bakal kita pakai untuk merenovasi atau meredesain sebuah aplikasi yang tadinya kurang bagus jadi lebih baik lagi. Nah, kayak gitu. Ini banyak banget. Ya ini juga media bisa kalian pakai kalau kalian mau coba gitu. Tapi ini dipakai kalau konteksnya kita aplikasi itu yang udah ada gitu. Kalau saya kan kemarin emang aplikasinya itu udah ada kan, aplikasinya itu tentang traveling ya. Kalau kalian coba cari di Play Store atau App Store, itu namanya Golden Rama. Golden Rama itu sebuah aplikasi traveling, pokoknya mirip kayak Traveloka, tapi aplikasi yang sekarang udah ada itu intinya monoton, nggak terlalu menarik oleh user. Nah, dari mana saya tahu itu aplikasi yang monoton? Ya saya riset. Nah, gimana cara saya riset waktu itu? Nah, jadi simpelnya saya itu riset itu dengan cara kita via via virtual kayak gini, kita Zoom gitu kan, atau Google Meet. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih. Jadi saya sebagai orang yang mau ngasih ke partisipan atau ke user testing, saya itu sebelumnya saya nggak langsung kasih, tapi saya itu kayak siapin sebuah case atau kasus atau sebuah pertanyaan yang harus yang harus si partisipan harus diuji coba gitu, apakah dia bisa melakukan tugas ini gitu kan. Contoh, waktu itu saya pernah bikin tugas atau tes itu, coba kalian cari atau coba kalian booking hotel yang ada di Jakarta, tapi cari yang harganya paling murah. Tuh gimana caranya? Apakah yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan realita user yang testing gitu kan. Nah, kita coba dan kita testing ke user. Nah, kita memang waktu itu kita live gitu ya, lewat Zoom, kita live lewat Zoom, dan ya itu hasilnya ketika mereka testing dan sudah dapat hasilnya, saya dapat hasilnya, kesimpulannya mereka ya bilang itu oh ini susah nih Mas cari aplikasi yang tadi Mas bilang gitu kan. Saya susah nih, nggak nemu menunya, ini gimana ya. Nah,
keluhan-keluhan yang kayak gitu yang kita pakai untuk data kita gitu, datanya itu. Jadi keluhan, terus masukan dari mereka, evaluasi, background user itu semua dikumpul jadi satu, kembangin jadi sebuah aplikasi baru atau desain yang baru kayak gitu, yang nantinya pasti bakal lebih bagus lagi. Karena kan kalau kita ngomongin soal user gitu kan, user ya, nah kita ngedesain itu jangan egois gitu artinya. Kita ngedesain itu jangan menurut kita sendiri. Oke lah, kita desain menurut kita bagus, tapi belum tentu menurut orang bagus. Makanya kenapa kalau kita misalkan sekarang udah misalkan dari teman-teman sekarang yang udah berprofesi sebagai UI UX design gitu kan, atau yang pengen gitu kan. Nah, kalau bisa dari sekarang kalian berpikirnya kayak gini, kita tuh mendesain seolah-olah kita tuh jadi usernya dia gitu, atau yang menjadi stakeholder-nya kita gitu. Contoh tadi saya bilang, saya kan misalkan saya punya ide pengen bikin aplikasi belanja sayur di pasar, belanja sayur gitu kan. Nah, kita berpikirnya adalah kita seperti orang yang belanja sayur gitu. Nah, gimana caranya kita berpikir seperti orang seperti itu? Nah, kita riset keluar, kita lihat orang sekitar kita yang suka belanja ke pasar gitu. Nah, kita dari situ pasti punya punya gambaran dasar, punya evaluasi data-data yang dapat dari user itu, dan dari data-data itu ya pokoknya kita bisa menjadikan sebuah solusi untuk mengembangkan sebuah desain aplikasi yang yang kalau bisa itu diharapkannya aplikasi itu bisa mengatasi masalah yang ada di sekitar kita, kayak gitu maksudnya. Dan itu memang banyak banget sih step by step itu, nggak bisa kayak instan jadi, enggak, itu emang agak makan waktu banyak sih. Ya, itu sih cara mainnya UX itu kayak gitu sih, banyak banget. Dan itu yang pasti capek. Capek itu. Tapi kalau saya pribadi ya, saya capek, tapi saya itu capek dinikmati gitu, bukan dibikin kesel gitu. Ah, capek nih, nggak mau males ah. Nggak gitu, nggak. Kalau saya tuh capek, tapi kayak ada rasa tantangan buat pengennya lagi, pengen lebih mendalam lagi gitu kan. Saya pengen tahu lagi, pengen ngulik-ngulik lagi gitu kan. Nah, ini saya coba ambil satu contoh UI UX saya waktu pas saya kemarin skripsi, mungkin ya mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi ada gambaran atau ada referensi baru lah. Ya, nah ini kalau ya tadi saya bilang, saya kan mau bikin aplikasi, bukan bikin aplikasi, lebih tepatnya saya mau testing sebuah aplikasi Bulan Rama, itu kan aplikasi tentang traveling kan. Nah, saya pasti nyari orang yang, ya kalian tahu lah saya nyari orang seperti apa, yang senang jalan-jalan, udah gitu aja, simpel. Ya iya dong, masa saya mau testing aplikasi traveling nyari orang yang senang makan, nggak nyambung dong. Gitu kan. Nah, maksudnya gitu. Jadi ini intinya aplikasi itu udah ada. Nah, terus saya tuh pengen coba kayak testing aplikasi ke beberapa user. Apakah aplikasi ini apakah aplikasi ini jelek atau enggak gitu. Intinya gitu. Nah, intinya mereka bilang itu kayak gitu, kurang bagus lah bahasanya gitu. Ini contoh saya ambil satu user. Ini namanya Mas Gatra, ini bisa dibilang ini kenalan saya orang jauh dari Surabaya. Dia sekarang masih menjadi UX researcher di Telkomsel, intinya gitu. Nah, selain saya bagi menjadi orang yang senang jalan-jalan, saya di sini juga mengebagi kategorinya itu berdasarkan usia, pendidikan, terus latar belakang dia, dan lain-lain. Nah, makanya kenapa kalau tadi lihat di sini saya bagi itu menjadi banyak faktor banyak beda-beda data lah gitu bahasanya, beda usia, beda pendidikan, beda bahkan sampai status menikah saya tetap tulis gitu kan, status pernikahan gitu. Nah, dari 5 user ini tadi ya ini kan 29 kan, terus ini kalau nggak salah 23, ini 21, ini 24, ini 23 kalau nggak salah, sama 24. Nah, jadi saya tuh banyak pecah-pecahnya tuh banyak jenisnya gitu, jadi nggak cuma satu faktor gitu, jadi banyak banget yang pasti beda usia itu setiap orang beda pokoknya beda cara menggunakannya, cara berinteraksinya, cara jempol kita bermainnya gitu kan. Kalau lagi menggunakan apps gitu pasti beda gitu kan. Bisa jadi orang tua yang pakai aplikasi traveling dia mungkin kalau masih awal kaku dia bingung nih menunya di mana ya, misalkan gitu. Tapi bisa jadi juga kalau kita tesnya ke orang yang anak muda yang range usianya misalkan 20 sampai 25, bisa jadi dia tuh paham, oh ini aplikasi traveling, dia udah tahu nih alurnya harus apa gitu. Nah,
Tapi kita nggak bisa menjadikan tuh kayak asumsi dasar, asumsi doang. Ya kita harus realnya tuh harus ada gitu, real testnya gitu. Kita harus testing yang benar-benar testing gitu, bukan cuma sekedar kayak omongan orang doang, enggak gitu. Nah, saya ambil satu sampel contoh, user yang pertama ini dia bilang kayak gini, kebanyakan tulisan di halaman my account, terus desain kaku, intinya gitu. Intinya semua informasi yang saya dapat dari mereka ini setelah dia testing, mereka cuma bilang ini informasinya kebanyakan, desainnya monoton dan enggak interaktif, intinya gitu. Jadi dia tuh ketika buka aplikasi itu dia langsung bosen. Kenapa dia bilang langsung bosen? Ya karena dia begitu baca informasinya itu kayak apa ya, banyak informasi yang user tuh nggak terlalu penting buat dibaca gitu. Kayak dia tuh bingung nih mana yang penting mana yang enggak. Nah, keluhan mereka kayak gitu intinya. Nah, setelah saya dapat keluhan dari mereka, ya udah saya ngumpulin datanya, saya evaluasi dan saya rangkum secara singkatnya gitu kan. Nah, ya udah dari situ saya langsung mulai step yang lain gitu. Saya coba kalau kemarin saya coba stepnya itu ini. Saya coba riset kompetitor. Ya, saya juga riset kompetitor. Misalkan saya juga riset di aplikasi Traveloka atau pergi-pergi ya, itu saya juga riset kayak gitu. Saya coba lihat aplikasi yang lain. Nah, saya juga waktu itu cari orang yang pernah pakai aplikasi pergi-pergi sama Traveloka. Nah, dari situ kan saya punya datanya kan, bahwasanya orang yang pernah pakai aplikasi ini, pokoknya mereka cuma bisa menyimpulkan aplikasi ini bagus, simple, dan flow-nya tuh singkat, nggak banyak pindah-pindah halaman gitu. Nah, data itu juga bisa kita pakai untuk referensi kita atau untuk data kita yang bisa kita kembangin lagi yang udah ada, gimana caranya bisa menjadi solusi yang baru gitu. Nah, itu yang saya bilang susah, makan waktu dan capek. Gitu. Terus saya kemarin juga bikin semacam ini sih. Ini nggak terlalu penting. Ini information architecture cuma sekedar ini informasi basic aja, kayak flow tapi dia itu kayak ada menu yang harus ditampilkan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri aja sih, di Google banyak sih yang udah ngebahas tentang ini. Nah, jadi kemarin itu saya udah bikin semacam wireframe. Jadi kalau desain itu kan ada ya, kalau di desain itu kan ada istilahnya low fidelity sama high fidelity. Nah, kasarannya low fidelity adalah desain kasarnya dulu, bukan desain yang udah jadi gitu, desain kasaran dulu. Jadi tujuan saya bikin desain kasaran dulu adalah itu menghindari revisi yang besar, bahasanya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kayak gini maksudnya low fidelity, jadi kayak desainnya itu masih hitam putih, belum ada gambar, belum ada warna dan lain-lainnya gitu. Tapi orang biasa nyebutnya juga wireframe sama prototype gitu kan. Itu terserah mereka ngebahasnya gimana. Nah, kayak gini saya bikin kasaran dulu, saya bikin konsep dasarnya sebelum saya bikin jadi sebuah desain aplikasi yang finalnya kayak gitu. Itu banyak banget sih. Kayak gitu kurang lebih cara kerjanya, cara mainnya. Nah, terus ketika saya udah bikin ini dan udah selesai, ini saya testing lagi ke user yang sama tadi pakai aplikasi namanya Maze.co. Mungkin ada yang tahu kan ya Maze.co itu, yang mungkin yang main di iOS itu harusnya tahu sih Maze.co atau Maze.co gitu kan. Itu sebuah website yang berfungsi untuk melakukan testing sebuah desain aplikasi yang udah kita buat. Nah, kemarin itu saya pakai ini buat testing. Nah, makanya kenapa sebelum aplikasi itu di-develop sama programmer, desain ini harus di-testing dulu kan, apakah desain ini bakal hasilnya memuaskan bagi user. Nah, kalau hasilnya sudah memuaskan bagi user, ya udah kita bisa simpulkan bahwasanya aplikasi sudah baik, sudah mendapatkan nilai positif lah buat user itu kan. Nah, ketika sudah dapat nilai positif, nah kita tinggal serahkan langsung ke programmer atau developernya buat dikembangin menjadi aplikasi yang sungguhnya gitu kan, atau aplikasi yang nyatanya gitu. Nah, ini bukan contoh sih, maksudnya ini sebuah website yang digunakan untuk melakukan testing UI UX design. Nah, semua UI UX designer biasanya pakai ini buat testing desain tadi. Jadi desain yang ada di sini dikonversi ke sini. Nah, itu nanti kalian bisa coba sendiri aja sih. Ini gampang sih cara pakai sih. Kalian coba sendiri aja sih. Dan dia juga udah ngasih tahu cara-caranya. Kalian tinggal klik di sini aja kalau mau coba nanti gitu. Ya, kayak gitu aja sih kurang lebih untuk pembahasan UX sih buat malam ini. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, Dan sorry sebelumnya kalau saya ngomongnya sempat belepotan, sempat kaku. mantap Mas Itu kurang Reza. lebih sih. Kayak gitu sih Makasih. paling jelas.
makasih banyak nih Mas Reza, tadi ilmunya bener-bener keren banget. Kita ngebahas UX research. Jadi intinya sih, kalau teman-teman di sini yang mungkin ya belum terjun ke dunia kerja atau dunia the real UI UX designer itu ya, mungkin di balik sebuah produk digital itu banyak banget prosesnya. Salah satunya ini UX research ini. Dan UX research ini bukan ilmu yang ringan gitu ya. Ini tuh bener-bener ibaratnya ya itu tadi yang dibilang Mas Reza, fondasi dari sebuah produk tuh ada di UX research-nya gitu. Jadi kenapa kayak misalkan kita ambil contoh produk-produk yang besar kayak Gojek, Grab dan lain-lain itu, mereka memiliki user yang banyak ya karena mereka melakukan riset di awal gitu. Mereka tahu user dia siapa, user dia problemnya seperti apa, dan mereka ngeriset, oh untuk problem seperti ini ya kita kasih solusi mereka seperti ini kayak gitu. Jadi nggak asal cuman, jadi produk itu nggak cuman tentang visual doang gitu. Visual bagus mah banyak gitu produk yang visualnya bagus, tapi apakah itu menyelesaikan problem si user, belum tentu kan. Uh, Problem user itu nggak cuman bisa diselesaikan dengan visual gitu. Ya visual memang jadi salah satu faktor juga gitu untuk kenyamanan kita, tapi di balik itu semua ya tadi ada riset-riset yang harus kita cari gitu. Kita cari tahu lebih dulu. Jadi ibaratnya kalau step untuk UI design itu udah beberapa step dari si UX dulu ke depan, baru si UI design baru mulai di situ. Jadi nggak langsung tuh misalkan mau buat produk A, ya udah langsung aja ngedesain, nggak kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini ada 49 orang ya. Alhamdulillah rame. Buat yang mau tanya-tanya silakan nih ke Mas Rezanya langsung terkait tadi ya UX research, atau mungkin mau share pengalaman juga, misalkan iya nih kalau UX research sebenarnya gini gitu, boleh juga. Silakan ya buat teman-teman yang lain. Isi Mas, mau nanya boleh. Ya, silakan Mas Aidil, langsung aja. Gini Mas Reza mau nanya, seorang UX research itu harus paham nggak dengan product manager atau sebaliknya? Terima kasih. Sorry, bisa diulang nggak? Nggak kedengeran. Saya ketik aja deh, saya ketik. Ya, boleh. Kalau nggak salah, seorang UX research itu harus paham dengan product manager atau enggak gitu ya? Betul Mas, betul. Nah ya, Apa? Seorang UX researcher ya harus paham tentang product manager? iya, tentang product manager tuh maksudnya tentang apanya nih Mas Aidil nih? Kan ada yang bilang kan seorang UX itu hampir sama dengan product manager. Nah, product manager hampir sama dengan produk UX research. Nah, saya masih bingung dengan kayak misalkan produk ini harus kayak gimana, dan UX research itu seperti apa, kan sama-sama main data kan. Oh, maksudnya tasnya sama apa enggak gitu dengan product Nah, manager betul, gitu ya? kayak gitu, betul. Ya, silakan Mas Reza mungkin mau dijawab. Product manager ya. Sebelum saya jelasin, mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai itu nggak? Kalau ada boleh ngomong aja sih, atau RSN sih. RSN emangnya Zoom. maaf saya lupa. Gini, kalau menurut saya sih, ini sepengalaman saya sampai saat ini ya, karena di kantor saya tuh di Telkom kan ada yang namanya project manager, ada juga UX researcher. Nah itu jelas beda sih. Kalau project manager itu dia nggak langsung terjun ke UX risetnya. UX riset itu ya udah mereka ngejalanin tas mereka masing-masing. Kalau project manager itu product manager itu biasanya dia nge-manage tim-timnya. Misalkan misalkan tim desain itu harus seperti ini, terus tim UX harus seperti itu gitu, dan si product manager ini biasanya apa ya sebutannya tuh, kayak memanage mereka semua gitu. Itu kalau di saya sih jelas beda ya antara UX researcher sama product manager, dan secara tingkatan udah pasti product manager yang lebih tinggi gitu. Mereka harusnya udah paham tentang UX, UI, produk, bisnis, teknologi segala macam. Si product manager harusnya udah lebih paham itu. Kalau UX researcher nggak harus paham itu semua, yang penting mereka harus paham sih tentang riset yang mereka jalankan. Kayak gitu sih. Nah, iya benar, saya setuju. Karena kalau product manager kan dia apa ya itu sesuai title-nya kan product manager, dia Iya.
mengelola produk itu harus paham lah dari seluruh produk yang ada gitu. Kalau UX Betul. design kan memang lebih ke user, lebih ke kita meriset kebutuhan user untuk kedepannya seperti apa sih dalam sebuah aplikasi ini gitu. Oke, semoga terjawab Mas siapa nih Mas Aidil. Oke, Oke, ini ini ada yang nanya tuh ya, Mas di kolom komen. iya ya. Ini Silahkan dari langsung dibaca aja. Rizka nih Lolis, dia mau nanya, Kak, aku mau tanya, Kakak pernah nggak olah data researchnya kayak olah data kuantitatif atau kualitatif ya? Kalau pernah boleh sering Kak. Beda pengalaman seperti apa menghasilkan? Pernah, pernah. Jadi kalau saya agak lupa yang wawancara tuh maksudnya kualitatif apa kuantitatif ya? Saya agak lupa deh. Saya kadang Wawancara kebalik tuh. wawancara biasanya kualitatif sih. Iya, pokoknya kalau yang berkaitan dengan wawancara itu masih kualitatif ya. Saya ingat juga sih kualitatif. Nah, kalau itu saya pernah, yang tadi saya bilang, saya kan tadi kan pas saya present yang soal skripsi saya kan, saya nge-testing 5 user itu kan dia, saya tuh metodenya itu yaitu kualitatif itu di situ. Kualitatifnya itu saya wawancara cuman karena waktu itu memang pandemi lagi tinggi-tingginya banget kan 2020 kalau nggak salah ya 2020 pandemi lagi tinggi banget saya nggak bisa kemana-mana dan memang pemerintah membatasi orang gitu kan jadi saya nggak bisa ketemu apalagi tadi kalau kalian lihat tadi di user personal saya pas saya present itu ada salah satu orang yang dari Surabaya ya masa saya harus ke Surabaya kecuali kalau saya dibiayain oke lah nggak apa-apa saya ke sana gitu kan demi itu doang demi interview demi testing gitu kan. Nah, karena ada satu orang yang jauh, kita lewat Zoom waktu itu, lewat Zoom. Nah, kayak gitu cara saya kualitatif yang wawancara, tapi medianya online gitu. Nah, kuantitatifnya itu, tadi kalau kalian lihat, ini saya screen lagi deh ya, saya punya contoh data yang pernah saya lakukan secara kuantitatif. Intinya skripsi saya kemarin itu, saya pakai dua cara. Intinya mix kualitatif main, kuantitatif main. Nah, kualitatifnya itu mainnya kayak gitu, wawancara lewat Zoom. Kuantitatifnya itu ngolah datanya itu ya itu tadi yang saya bilang saya pakai ini apa sih namanya? Nih, pakai UAQ. Nah, UAQ itu salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menilai seberapa bagus atau baiknya aplikasi itu. Nah, ini bisa kalian pakai nanti. Nah, ini dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari situs namanya ini. Atau kalau kalian bingung ketik aja UAQ gini aja, UAQ, nanti muncul di paling atas, nah yang ini. Kalian ambil dari sini datanya, download di paling bawah. Nggak di paling bawah sih, maksudnya di sinilah, pokoknya di bawah. Nah, kalian pilih yang ini. Saya pakai yang ini kemarin. Pakai ini sama ini. Cuman kalau kalian kalau kalian pemula atau belum pernah pakai, kalian harus wajib download ininya nih, handbooknya. Ini panduan yang bisa dibilang panduan, tapi bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa lah sekali belajar bahasa Inggris nggak apa-apa gitu kan. Nah kalian download handbooknya buat baca panduan cara menggunakannya intinya gitu. Bukan saya nggak mau jelasin ya, ini banyak banget intinya gitu, banyak banget kalian baca sendiri aja. Dan ini coba saya share di chat meet-nya kalau kalian penasaran cara pakainya. Pokoknya kalian baca ininya, baca handbook itu wajib. Kalau yang belum pernah nyoba ya wajib baca gitu. Terus saya download ini sama ini. Nah saya jelasin ya ini buat apa gunanya ya. Oke dan cara pakai gimana ya. Jadi intinya cara pakai dua ini adalah gini, ini kan formatnya PDF ya. PDF yang tadi yang saya sering di Figma itu kan ini PDF bentuknya kan, ini PDF. Nah, ada satu lagi yang formatnya Excel. Nah, kedua itu dipakai gitu. Kedua itu dipakai ya sebagai kuantitatif. Ini saya ambil contoh kemarin skripsi saya itu kayak gini. Saya lupa naruh di mana ya. Itu kalau nggak di sini hasil UAQ. Nah, hasil UAQ itu saya nah ini saya ambil contoh satu user namanya Gustanto. Ini saya nge-testing sebuah aplikasi yang lama, yang maksudnya yang masih desain lama, dan hasilnya seperti ini. Oke, tunggu bentar ya. Nah, hasilnya itu dia, nah kayak gini. Jadi dasarnya adalah dia tuh menilai nilai-nilai itu ketika dia selesai testing gitu. Ini kan ada poin-poin banyak kan. Nah, kalau kita lihat seksama tuh ada beberapa faktor gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini ada 7 poin, itu nggak selamanya tuh di kanan tuh positif. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Ada yang ke sini tuh positif, ada yang ke kiri positif, ada yang ke kanan positif. Nah, dia kenapa dibagi 7? Karena 3 itu positif, 3 itu negatif, tengah-tengah netral. 0 artinya 0 kan.
Nah, contoh kita ambil yang poin pertama nih. Poin pertama kan kalau kita lihat ke kanan itu kan harusnya positif dong, karena kan menyenangkan kan. Berarti dia menilai di sini poinnya +1. Nah, kalau ke kiri berarti -1, -2, -3 nih. Nah, kita ambil contoh lagi yang ini nih, yang poin ketiga. Ya, kalau dilihat dia ke kanan bukan positif tapi negatif kan, monoton gitu kan. Artinya ya biasa aja. Berarti dia ngisi itu 0 atau netral. Bagus enggak, ya jelek juga enggak, ya netral gitu aja. Dan lain-lainnya. Nah, terus cara bukan cara sih, maksudnya data ini selanjutnya di gimana lagi sih setelah dapat ini. Nah, kalau kemarin itu saya pakai Excel buat buat semacam ngitung data yang lebih akurat lah gitu. Nah, Excel ini dapatnya dari yang ini. Yang ini nih. Di sini. Kalian download di sini aja, nanti ada filenya, kalian tinggal ganti datanya aja. Nah, kemarin itu yang bikin saya lama itu bukan desainnya tapi di sini datanya. Lama banget itu. Lama banget. Gak cuma sebulan 2 bulan, bisa 5 bulan 6 bulan kayaknya deh. Itu lama banget. Padahal kalau saya kemarin ingat lagi, saya tuh ngedesainnya itu cuma 1 bulan doang. Lama di datanya sebenarnya. Jadi total 7 bulan ya. 6 bulan buat riset data, sebulan itu buat ngedesain, ya redesign intinya gitu. Nah, data-data yang tadi saya bilang itu, yang saya bilang ada +1, +2, +3, atau ini deh gampangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, ini dimasukin ke sebuah Excel yang di sini. Contoh, misalkan ini user pertama nih. User pertama misalkan, di poin 1 ini dia misalkan isi 6. Nah, 6 ini dia tuh yang ini, 6-nya tuh yang ini nih. Nah, yang di sini nih. 6 yang ini nih. Nah, ketika kita udah masukin ke 5 user, karena saya emang pakainya cuma 5 user, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebetulan emang Excel ini udah bikin rumus, dari sana udah dibikin rumus lah. Jadi kalau kita ganti angka-angkanya, ini yang ada di bawah sini, yang lain-lain udah keganti semua otomatis. Nggak perlu kita kayak manual lagi. Jadi kita cukup ganti di sini, yang lain ngikut. Nah, kalau kita masuk ke menu result, gitu, kalau di sini, nah ini ada faktor-faktor yang bisa kita lihat secara per poin-poin yang itu memang, bisa dibilang ya. Itu yang saya bilang, itu yang bikin ngedatanya tuh, risetnya tuh lama banget. Nah, banyak banget faktor-faktor atau beberapa poin yang bisa kita lihat. Terus kalau kita lihat di sini, diagram ini, nah, kalau dilihat sini, ini kesimpulannya nggak ada salah satu poin yang tembus angka 1 atau nggak ada yang kena hijau. Kan kalau kalau pakai UAQ itu, ini dikatakan bagus, minimal tembus 1 aja. 1.00. Nah, kalau kita lihat di sini, di angka yang di sini, bukan yang ini ya. Ini nggak ada yang tembus 1 pun nggak ada. Bahkan ada yang -1. Minus loh. 1 nggak ada, belum ada kan dari aplikasi yang lama gitu. Nah, makanya saya bilang tadi kenapa nggak heran kalau user itu pada bilang, oh ini aplikasinya monoton ya, informasi kebanyakan ya ini. Ya memang terbukti hasilnya. Nah, dari ke-6 poin ini, nggak ada yang tembus 1. Nah, saya jelasin sedikit kenapa ini jadi 6 poin doang, padahal tadi sebelumnya ada 26. Jadi gini, sebenarnya setiap poin-poin ini contoh ya, saya ambil 3 ini. Nah, ketiga ini misalkan ya, ketiga ini dijadikan satu kategori lagi, atau dijadikan satu kelompok. Misalkan yang tadi itu masuk ke attractiveness gitu. Saya agak lupa ya, karena emang udah lama nggak baca lagi. Nah, makanya kenapa kalian wajib baca ini, yang tadi saya kasih tahu. Ini handbook semua di sini lengkap. Ini nggak banyak sih, cuman berapa ya? Cuman 20 halaman sih ingat saya gitu. Nggak banyak ya, harusnya sih kalian nggak males baca ya. Toh cuma 20 halaman gitu kan, dikit. Nah, kalau kembali lagi ke sini, itu ada kayak kayak dibagi lagi jadi kelompok gitu. Nah, kesimpulannya itu ya saya bilang, ini nggak ada yang tembus 1 poinnya gitu. Karena kalau mau dibilang aplikasi ini dikatakan bagus, minimal setiap aspek itu tembus 1 gitu, minimal tembus 1.000 aja itu udah bagus gitu. Ya semakin naik semakin bagus harusnya dong. Nah, kalau lagi ke menu benchmark ya, misalnya menu benchmarknya. Nah, kalau lihat di sini kenanya kuning semua kan, bahkan ada yang merah. Nah, kalau dilihat di sini penjelasannya, kuning itu berarti below average atau di bawah rata-rata, atau bad. Bad itu buruk atau jelek kan. Nah, kalau dilihat sini diagramnya nggak ada satupun yang tembus minimal ini nih, hijau muda pun nggak ada yang kena. Itu yang lama. Nah, setelah di redesign dan setelah di testing lagi, alhamdulillahnya waktu itu udah naik semua gitu. Udah udah ya hijau semua lah. Ya kecuali satu sih ini sih, kuning dong, tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya naik. Kan sebelumnya merah kan, dia naik ke kuning. Tapi yang lain hijau semua. Hijau ini hijau muda, hijau tua, hijau tengah-tengah, hijau muda, hijau tengah-tengah.
gitu. Ya begitu cara kerjanya tuh gitu. Pokoknya nanti kalian download 3 ini kalau kalian mau bener-bener ngetes apa ya ibaratnya ya ngetes sebuah desain aplikasi yang ada di Play Store atau di App Store. Atau sederhananya gini, kalian coba aja cari di Play Store atau App Store aplikasi yang mungkin apa ya, yang mungkin orang belum tahu itu aplikasi apa, nah kalian testing gitu. Dan kalian tentukan targetnya ke user yang seperti apa. Contoh tadi misalkan saya tadi kan bikin nge-testing aplikasi tentang traveling kan, tentang jalan-jalan. Berarti saya cari orang yang senang jalan-jalan. Ya, masa saya cari orang yang senang makan kan nggak nyambung. Gitu caranya, cara dasarnya gitu. Mudah-mudahan sih terjawab ya. Oke, Panjang banget. semoga terjawab tadi Mbak Rizka. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Oh, Reza, mantap. siap Oke, ya? oke. Kita hantam ya sampai jam 11. Oke, itu ada dari Mbak Destiana tuh. Halo Kak, Oke. tadi di user journey map ada expectation yang kita tentukan sendiri ya. Iya, Untuk betul. menentukan expectation-nya itu bagaimana? Apakah asumsi kita sendiri? Iya, betul. Asumsi sendiri. Kita ambil contoh tadi kayak yang saya bilang, saya pergi, misalkan kita ambil case ibu-ibu pergi ke pasar. Ibu-ibu pergi ke pasar, terus kita berekspektasi nih, apakah kalau ibu-ibu itu pergi ke pasar bakal yang sesuai dengan ekspektasi kan? Contoh, misalkan kita berharap, oh dengan kita melihat ibu-ibu ke pasar ini, dia ketika dia pulang lagi ke rumah, dia bahagia karena mungkin bisa jadi dia bahagia karena dapat harga yang bagus atau dapat kualitas sayur yang bagus atau bisa jadi dia mendapatkan pelayanan dari seller atau penjual yang bagus gitu. Tapi kita masih asumsi kan, ya itu yang disebut dengan ekspektasi. Ya caranya gitu kita ya berasumsi dari diri kita sendiri. Tapi ya yang namanya asumsi kan nggak selamanya sesuai dengan asumsi kan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, biar itu nggak menjadi asumsi doang, kita turun ke lapangan, kita lihat apakah ekspektasi kita sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kalau misalkan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan berarti kita ada apa bisa jadi itu benar gitu kan. Kalau misalkan nggak benar ya kita harus ya itu mengolah lagi datanya. Makanya kenapa tadi di user journey itu ada menu experience sama ekspektasi. Nah, apa yang kita ekspektasikan belum tentu apa yang experience yang dari user rasakan ya gitu. Pokoknya begitu. Makanya kenapa data itu nggak bisa cuma diasumsi, itu benar-benar ya harus data real. Ya kalau kalian misalkan terhambat oleh tempat atau terhambat oleh keadaan kayak sekarang lagi pandemi gini kan, apalagi kan Jakarta lagi PPKM level 3 gitu kan, ya kalian ya udah medianya mau ngomong harus pakai Google Meet gini atau Zoom. Itu ya udah cara kedua lah yang paling apa ya secondary option lah bisa dibilang bahasanya loh. Yang paling ideal saat inilah mungkin. Oke. Oke, ini ada lagi terjawab ya tadi Mbak Destiana. Ya lanjut Mas, tuh ada dari Mas Raffi Fauzi itu. Apa nih, saya baca dulu ya. Sebelumnya Mas, maaf sih saya naik sedikit karena lagi di luar. Untuk mahasiswa yang emang belum masuk ke dunia kerja nih, yang mau buat case study pertama kali itu sebaiknya buat case study yang desain sebuah app yang untuk membuat app sendiri dengan kondisi kita ya Mas. Mungkin kalau boleh dijual saya juga kalau memilih itu. Ya boleh aja, kenapa enggak? Karena kan dengan kita seperti itu kita melatih. Maksudnya kalau ya justru lebih bagus lagi kalau kita membuat case study-nya tuh yang benar-benar kita lihat aplikasi yang udah ada aja gitu. Kalau mau yang lebih berasa lah experience atau lebih berasa riset datanya ya, karena itu jauh lebih berasa datanya gitu kan. Kalau kita cuman kayak saya bilang kan, saya riset masalah nih di sekitar kita ada kayak masalah A. Nah kita punya ide buat aplikasi ini. Nah itu juga nggak salah juga, tapi ya baik lagi ke diri masing-masing. Konteksnya tuh kita mau redesign aplikasi yang udah ada atau kita mau coba inovasikan atau kembangin aplikasi yang mungkin bakal bisa dikembangin gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa memilih itu ya karena apa ya? Ya alasannya cuma itu melatih, latihan. Ya kan karena dari latihan ya kita bisa improve diri ya, bisa kita jadikan sebuah portfolio. Oke lah, nah portfolio. Nah UI UX design lu wajib punya portfolio loh, awas lo, hati-hati loh. Kalau nggak punya portfolio, ya bakal susah dapat kerja gitu kan. Apalagi kalau konteksnya UI UX design gitu kan, susah banget. Saya pengalaman soalnya. Nambahin sedikit sih buat tadi yang Mas Rafif, kalau misalkan buat case study redesign sebuah app yang udah ada apa belum, mending yang udah ada sih. Jadi gini, kalau kita ngelihat sisi baiknya nih ya, kalau
study case dari app yang udah ada itu pertama mereka udah punya user gitu. Mereka udah punya user dan kita nggak capek-capek lagi bikin produk yang ibaratnya bikin buatan kita sendiri dan usernya itu real ya. Jadi kita mau nentuin ngerisetnya pun gampang gitu. Dan kalau memang belum punya pengalaman sama sekali ya nggak ada salahnya sih nyoba case study redesign itu sebuah app yang udah ada gitu. Alasannya sih itu. Iya betul. Oke, Mudah-mudahan sih terjawab ya. lanjut lagi. Nah itu Lanjut. Mas Wah, Mas Aidil Adil lagi tuh. mau nanya Kak sekali lagi, apakah seorang UX itu apa harus paham dengan juga UI design bisa kayak gambar dan lain-lain? Menurut saya sih nggak harus kok. Tapi kalau bisa pun ya poin plus aja Ya, betul. gitu. Mereka fokus di riset soalnya seperti itu. Karena gini, riset itu udah makan waktu. Hmm. Udah makan waktu. Jadi kayak mungkin aja ya UX research itu nggak ada lagi waktu buat ngurusin desain ya karena udah capek. Saya pengalaman soalnya, saya pengalaman walaupun cuma sebatas di skripsi ya, tapi saya juga sekarang di tempat kerja saya kepake sih itu sih implementasi kepake banget sih capek tapi ya karena memang passionnya di situ jadi saya tetap Sekarang senang jalanin. juga kan, jadi ya Senang ngejalaninnya pun juga jadi capek-capek enjoy. enak gitu. Capek tapi enak. Ya, enjoy lah jadi. Nah, makanya kita harus kerja tuh nyaman dulu gitu. Kalau kerja nggak nyaman, Alhamdulillah kalau nyaman gitu ya. alhamdulillah nyaman gitu. Kalau kalian ngerasa capek, jadi nggak begitu kesel gitu kan. Iya, Nah, betul. oke, kita lanjut. Dari wah, official adiktif. Kak, kalau misalnya untuk pemula US susah, harus belajar dari mana? Lalu biasanya harus dibuat referensi juga Pak Dida, makasih. Belajar dari mana ya? Belajar dari kemauan dulu. Bener nggak? Ya, kalau kita nggak punya kemauan, ya nggak mau belajar. Gitu. Tanamin ke diri kita niat belajar itu untuk apa? Misalkan, kalau saya waktu itu memang gini, kalau saya dulu itu pas masih kuliah karena waktu itu bisa dibilang kepepet gitu kan, waktu mau skripsi bingung nih nanti mau kerja apa ya. Nah, saya tuh punya kepikiran mau nggak mau harus belajar UI UX design nih. Jadi kayak gimana caranya sebelum lulus saya harus punya pengalaman kerja lah minimal setahun atau minimal 6 bulan lah gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang ke power of kepepet itu ya begitu, tapi saya sih nggak bisa ngejamin ya semua orang bisa begitu ya tetap saya bisa kasih apa tetap sih kalau dari saya itu intinya punya kemauan dulu, punya kemauan, punya niat, punya keseriusan gitu kan. Dan kalau ketika kita udah mulai, tantangan yang terberat adalah kita bisa nggak konsisten sampai detik ini. Itu ujian terberat seorang UI UX designer tuh gitu. Apakah bisa sampai detik ini kita konsisten gitu. Nah, gitu. Jadi kemauan dulu. Nah, kalau untuk medianya atau untuk media atau apa ya kayak platform gitu ya mulai dari mana? Saya sih bisa ngasih saran coba main ke website namanya medium.com. Terserah kalian mau pakai versi yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang luar tuh boleh mana aja. Nah, biasanya UI UX designer tuh kalau bikin case study kebanyakan di Medium, kebanyakan yang saya baca-baca ya. Nah, saya juga bisa sampai saat ini karena saya punya ilmu, punya wawasan di itu. Saya suka baca-baca di Medium, saya baca case study dari orang kayak jadi gimana sih cara riset, dia gimana sih cara dia ngumpulin data orang. Nah, kayak gitu. Medium tuh banyak banget artikel yang bahas tentang itu. Jadi kalian searching aja di situs medium.com. Terus ketik aja keywordnya UX design atau ya yang berkaitan dengan UI UX design itu pasti udah bahas tentang case study juga. Kayak gitu. Atau lalu bisa untuk juga UX sih ke Ah, website Nielsen Norman Group kalau yang belum tahu tuh nngroup.com. Nah itu benar, mereka itu itu banyak ngasih artikel. Misalkan ya cari aja mau UI, UX itu mereka benar, ngasih banyak artikel tentang itu kok. betul. Jadi saya ketik ya medium.com terus sama ini tadi apa Iya, nngroup.com. nngroup.com. Nah, itu dua situs yang saya anjurkan buat kalian yang mau pengen belajar tentang Ya, riset data UX itu penting banget sih. Ibaratnya dua website itu kayak udah apa ya fondasinya lah. Kalau oh kalian mau ya belajar kalau bingung gitu ya cari aja komunitas kayak gini terus tanya sama orang yang udah tanya pengalaman misalkan kayak mungkin ke Mas Reza ini kan UX researcher boleh langsung tanya-tanya ke Mas Reza atau mungkin ada orang lain di sini yang UX researcher juga yang mau berbagi ilmu tanya-tanya aja jangan intinya sih jangan malu buat nanya sih kayak gitu. betul. Oke deh, semoga terjawab ya. Nah, lalu UX designer harus buat wireframe juga. Enggak sih, karena kalau bikin wireframe itu udah bagian dari job atau tanggung jawabnya UX designer. Nah, UX researcher sama UX designer itu beda job ya. Itu intinya gitu beda job. Kalau UX researcher lebih ke ini sih, lebih ke pendekatan dengan orang, tapi kalau UX designer lebih ke yaitu ngedesain dari wireframe, flow dan lain-lainnya gitu.
gitu. Semoga terjawab ya. Oke, next untuk pertanyaan dari Ray Prit. Maaf Kak, izin tanya perbedaan UX designer sama UX designer bedanya apa? Intinya kalau UX researcher itu yang saya bilang, dia betul-betul profesinya tuh fokus di itu, lebih ke riset data, riset kebutuhan orang, riset keluhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau UI UX designer itu sesuai judulnya, ya dia menangani semua. UI ngedesain UI ya, ngedesain UX dia. Kadang-kadang UI UX designer juga itu meriset data user gitu. Kadang-kadang ya. Idealnya sih UI UX itu kalau memang udah di company yang besar sebenarnya dipisah, yang nggak ada itu UI Harusnya, UX gitu iya. harusnya. Mungkin tapi kalau kayak di startup yang baru mulai itu ya biasanya masih dirangkap sih UI iya UX iya gitu. Iya, saya juga kebetulan itu Mas, saya Nah, tangkap ya. semuanya. Kalau di ke tempat saya itu di Telkom UI designer sendiri, UX researcher sendiri, UX designer sendiri, UX writer sendiri kayak gitu. Iya betul, itu ya betul sih kalau company atau startup yang udah besar gitu kayak Telkomsel, Gojek itu udah Iya, udah pisah. Tapi pasti kalau masih yang baru-baru ya gitu campur iya UI seperti designer itu. semuanya dihantam. Iya, betul banget. Oke, lanjut ke itu tuh. Aziza mau nanya Bang Reza, kalau semisal dari UX itu udah buat flow aplikasi dan produk aplikasi seperti apa, pernah nggak sih dari yang sudah dirancang itu dari sisi dev ada beberapa fitur flow yang nggak bisa di-develop. Nah kalau in case seperti itu bagaimana keselanjutnya seorang UX Bang Reza atau bagaimana? Kalau saya ya sebagai seorang yang sekarang berprofesi di bidang itu, saya belum pernah kejadian kayak gitu ya. Tapi ya amin ya kalau misalnya kejadian saya pasti ya harus punya solusi. Kalau semisal dari UX udah buat flow aplikasi dan produk itu sudah pernah nggak sih dari sudah rancang itu di sini? Oh intinya gini, kita udah bikin flow-nya terus dari sisi developer misalkan dia nggak bisa ngembangin fitur yang dari ide dari UX designer ya kalau dibilang revisi ya itu tergantung lagi gimana cara kalian berkomunikasi dalam sebuah tim. Nah, makanya kenapa tadi kalau pas kalian lihat tadi pas presentasi yang di halaman plan itu ada bisnis, terus tadi ada persona, ada wireframe dan lain-lainnya itu ada tolak ukurnya sebenarnya. Jadi kita harus tahu dari sisi dari sisi kebutuhan bisnis itu seperti apa dalam perusahaan itu gitu. Karena bisa jadi UX designer itu bikin flow itu ya berdasarkan kebutuhan bisnis gitu. Jadi kayak komunikasi itu ada saling keterkaitan. Nah, developer itu juga kayak gitu, dia harus bisa komunikasi. Karena kalau soal fitur yang bisa dikembangin ya berarti solusinya adalah developer harus coba ngomong ke semua tim yang berkaitan, kayak mungkin ke tim bisnisnya, atau ke tim IT yang lain, atau ke tim mungkin bisa jadi ke direktur ya kalau perlu ngomong ke direktur ya silakan gitu. Nah kalau di saya kan kebetulan di startup saya kan timnya ada 4 tim kan, ada 4 kelompok tim, ada di bidang finance, IT, bisnis sama operasional. Nah apalagi saya nih sebagai UI designer ya, pokoknya saya itu gimana caranya saya itu harus bisa paham dengan informasi yang ada di perusahaan saya gitu. Jadi saya itu harus jaga komunikasi kepada tim IT yang lain, tim bisnis juga, tim operasional ya sama finance juga iya. Jadi desain yang saya buat itu pasti ada pengaruhnya ke semua faktor itu. Kalau dibilang revisi enggak juga, tergantung ya itu komunikasi dulu gitu, enaknya gimana, cari jalan tengahnya yang mungkin sama-sama bisa diselesaikan dengan cara yang enak gitu. Kayak gitu sih mungkin. Semoga sih terjawab ya. Bantu jawab deh. Ini kalau di saya sih ini bukan yang sering juga sih hal seperti ini, cukup umum. Misalkan ada dari beberapa rancangan yang udah kita rancang gitu di tim desain, terus dari sisi devnya mereka ngerasa ini nggak bisa atau keberatan. Itu biasanya makanya di kita kan ada sprint planning tuh, dimana kita nge-planning itu di awal dan kita nanya dulu nih ke tim devnya. Makanya kita sebelum masuk ke tahap development itu kan makanya kita ada diskusi itu bareng-bareng, ada Scrum Master, ada kita tim desain, tim produk sama tim devnya gitu. Nah biasanya kalau masalah-masalah kayak gini tuh misalkan dari developernya bilang keberatan atau nggak bisa itu nggak langsung kita revisi sih. Biasa kita tanya dulu nggak bisa karena apa, pasti mereka punya alasan kenapa nggak bisa. Dan biasanya bukan nggak bisa, ujung-ujungnya memang karena time-nya atau waktunya itu nggak mencukupi, makanya mereka bilang nggak bisa gitu. Nah berarti
intinya sih pasti nyari solusi bareng-bareng gimana caranya dari tim desain dan tim developer itu sama-sama enak seperti itu. Intinya sih di diskusi tadi sih, betul. Seperti Iya. itu. Oke, Dalam dunia ya gimana Mas? udah habis nih pertanyaannya nih. Habis ya? Apa ada lagi kok nih tadi yang di bawah? Nah ini nih, Oh ini masih ada terakhir ya? deh. Oh iya. Iya satu lagi saya baca lagi ya. Saya mau ini sih sebelum lanjut saya mau ngasih tips sih. Pokoknya di aspek apapun komunikasi itu penting banget nomor satu. Nah gitu aja. Oke lanjut ke pertanyaan siapa nih? Lanjut Mbak, tuh. ini Mas atau Mbak nih? Mbak Juniati, kayaknya cewek nih. Mbak Juniati mau nanya Kak tips biar nggak stuck waktu buat solusi gimana? Seringnya tuh stuck jadinya solusi itu apa? Itu aja kayak yang pasar. Solusinya paling saya bisa ngasih tips itu gini, carilah apa ya, kayak carilah versi kita masing-masing. Contoh saya misalkan lagi stuck, lagi bingung nih, mau nyari masalah atau ide apa ya. Nah saya biasanya kalau merasa stuck atau buntu, saya biasanya cari angin keluar, ya jalan-jalan aja, kayak jalan kaki atau naik motor, misalkan sekalian riding singkat, terus cari makan, terus ya pokoknya kasih waktu ke diri kita mungkin sekitar 10 atau 15 menit buat refreshing atau recharge diri kita dulu. Mungkin kita stuck karena capek atau lapar atau pusing atau banyak pikiran atau faktor lain. Makanya itu saya bilang tadi, carilah versi kita masing-masing gitu. Karena saya yakin setiap orang itu beda cara. Kayak gitu aja sih. Tuh dia lagi tuh kayaknya terakhir nih kayaknya tuh dashboard Oke deh. dari Oke, dashboard ini analitik terakhir ya. terakhir. Oke, boleh. Ya, mau tanya apa tuh Mas dashboard analitik? Oke, malam Mas. Ya, Reza, thank ya. you banget ilmunya. Salam kenal Mas, aku Fuad. Mas, aku mau nanya terkait UX research. Jadi tadi bagus tuh pertanyaan dari Mbak Rizka ya soal olah data segala macam ya. Aku mau nanya dulu, kalau misalkan dari pengalaman Mas Reza itu kalau misalkan ngelakuin UX research itu butuh berapa lama Mas buat sampai nantinya hasil rekomendasinya bisa diberikan ke tim UI atau tim desain gitu Mas. Oke, Thank you itu dulu Mas. Oke, terima kasih buat Mas Fuad buat pertanyaannya. Kalau untuk waktu nggak bisa pasti sih ya berapa waktu, tapi kalau sepengalaman saya selama pernah coba hal itu udah bukan main cuman harian atau mingguan sih, udah mainnya berbulan-bulan lah. Itu dalam konteks udah untuk jangkauan yang luas lah, untuk pasar yang luas. Itu kalau saya ambil tadi saya bilang contoh untuk case study yang skripsi saya aja itu saya butuh waktu 6 bulan itu yang sampai benar-benar matang banget, dalam arti udah tinggal dipakai, tinggal dituangin ke desain UI UX itu. Jadi datanya udah lengkap, datanya udah plek, udah matang gitu, tinggal diimplementasikan ke sebuah UI UX design itu 6 bulan gitu. Kalau sekarang sih, kalau di dunia kerja sekarang itu terus dipakai sih, dari saya mulai masuk aja sampai sedetik ini saya terus kepake sih ya, pokoknya berjalan terus lah. Jadi memang UX research itu bukan cuma tugas di awal doang, tapi dia berkepanjangan gitu. Jadi sekalipun desain udah jadi, pasti UX research itu juga jalan lagi tugas ya, dia mau evaluasi lagi, melihat hasilnya, misalkan aplikasi yang udah didesain itu seperti apa, apakah bagus, atau bisa jadi kalau desainnya ini kurang bagus ya UX harus turun tangan lagi, ya harus lihat lagi ke belakang, lihat kebutuhan user, apakah ada yang kelewat atau apakah ada yang belum terpenuhi dan lain-lain. Itu mungkin kayak gitu sih kurang lebih sih. Jadi kalau untuk waktu saya nggak bisa ditentuin sih, karena Beda-beda mungkin ya tiap beda-beda. orang ya. Tiap Dan tim mungkin punya caranya masing-masing juga kan. betul. Jadi nggak ada patokan sih. Tapi kalau berdasarkan saya pribadi ya udah main bulanan sih, lama banget. Bukan harian atau mingguan. Dan mungkin tergantung produknya juga gitu. Masalahnya sebesar apa? Mungkin kalau masalahnya makin besar ya makin lama gitu Betul. kan. Kalau masalahnya kecil ya pasti makin sebentar sih gitu aja. Iya, betul. Oke, tadi pertanyaan terakhir ya dari Mas Dashboard Analitik. Mas, aku mau nambahin lagi boleh Mas? Oke, boleh. boleh. Nanti Ini diskusi ya. Iya, Oke. diskusi santai-santai. Jadi memang kenapa aku nanya gitu, memang kebutuhan di role di kantor
sebagai PM juga sih Mas. Jadi memang buat ngukur waktu. Makanya aku butuh pandangan dari luar. Kira-kira butuh berapa lama sih idealnya ngebuat UX researcher sampai benar-benar itu jadi rekomendasi untuk UI designer gitu. Iya, Nah, iya. mungkin sama-sama kita ketahui ya Mas ya, kalau misalkan di startup nunggu waktu 6 bulan tuh lama Iya, betul. bagi stakeholders gitu kan. Nggak mungkin lah kayaknya kita nunggu Iya, segitu banyak. nggak mungkin gitu kan. Idealnya biasanya 2 minggu gitu. Hmm. Tadi aku tertarik banget sama soal research data gitu kan. Kalau misalkan yang tadi Mas Reza sampaikan itu lebih ke data yang diisi oleh manusia gitu atau klien gitu. Nah, ada nggak sih Mas kayak semacam tools, misalkan sistemnya udah berjalan nih, itu kita mau track, oh kira-kira fitur ini nggak berjalan dengan baik nih, kenapa gitu. Terus dari situ kita bisa nilai, oh fitur ini nggak berjalan dengan baik, ternyata ketika dicek lebih dalam ada misalkan ada bug atau mungkin notif UI-nya itu kurang bagus. Nah, sebagai UX research itu sampai sedetail itu nggak sih Mas? Atau cukup di awal nyari data, ngasih rekomendasi, terus evaluasi kelar gitu? Atau gimana Mas? Gitu, thank you Mas. Oke, oke, terima kasih Mas Fuad, pertanyaan ini detail banget sih, wah. Kalau saya sih, kalau untuk case yang begitu, biasanya terus berjalan. Tadi kan saya sempat bilang ya itu US itu pasti ada berkelanjutan gitu kan. Jadi dia nggak cuman di apa nggak cuma apa namanya nggak cuma di riset data doang, tapi dia ada itu bahasanya maintenance ya, mungkin ya maintenance ya, dia mungkin Nggak cuma di tahap awal doang gitu maksudnya. dia terus berkemajangan gitu, mungkin bukan mungkin sih, emang harus jadi dia harus memantau, memaintenance sebuah aplikasi yang mungkin udah jalan seiring waktu gitu. Bisa jadi faktor perkembangan teknologinya semakin tinggi ya, mungkin desain itu juga pengaruh ke desain juga kan. Desain harus mengikuti pasar yang ada gitu. Semisal di trending tahun ini desain aplikasi itu harus minimalis, harus clean, harus informasi itu lebih simple gitu. Jadi setiap perusahaan itu harus mengembangkan semua aplikasi atau website yang mengikuti pasar orang yang ada di sekitar kita gitu, atau stakeholdernya atau pasar orang lain gitu, pasar orang yang dituju gitu. Nah itu harus berkepanjangan sih, nggak cuman di awal doang, itu harus terus berjalan gitu kan seiring waktu kayak gitu sih. Kalau untuk tools mau bisa pakai yang namanya ini apa lupa namanya. Kayak Google Trend, apa namanya, Google Analytics ya, apa Google Trend sih, saya lupa namanya. Google Trend ya, Google Trend juga bisa jadikan sebuah tools kita meriset apa sih model desain atau model aplikasi yang lagi trending di tahun ini gitu. Misal kita ambil tema aplikasi tentang e-commerce misalkan. Nah, kita riset aplikasi e-commerce ini yang lagi trending saat ini, yang berdasarkan kemauan atau kebutuhan user itu seperti apa, mau yang minimalis kah, atau mau yang colorful kah, atau apa ya, bisa abstrak kah, ya itu kita harus riset lagi sih. Jadi terus berkelanjutan sih. Ya mudah-mudahan sih terjawab ya. Mungkin Mas Eri mau tambahin? Sama sih kurang lebih kayak gitu. Kalau masalah tadi yang riset ya benar juga sih, kalau kita nih mungkin di company besar itu stakeholder nggak bisa sih tunggu selama itu ya, kecuali di startup yang baru ya. Karena saya pernah sih dulu awal-awal tahun 2017 itu awal pertama kerja di startup kecil ya, kita ngeriset ya bisa sampai lama ya karena stakeholdernya pun nyantai gitu. Cuman kalau udah di company besar itu sama, kalau kita misalkan saya nih di tim desain ngelempar riset ke tim HE ya, ke tim heuristic evaluation, itu biasanya mereka minta kalau paling lama itu 2 minggu sih kayak gitu. Karena ya kita nggak mungkin juga nunggu selama 6 bulan gitu ya, karena itu udah 1 kuarter aja. Di sini kan kita 3 bulan gitu 1 kuarter, nggak mungkin kita ngeriset cuman sampai 2 kuarter gitu.
Kalau untuk tadi tuh apa sih yang nanya untuk masalah aplikasi atau tools yang buat di app kita itu, setahu saya sih ada, cuman lupa sih namanya apa. Itu kayak buat nge-track eh, nge-track di aplikasi kita itu apakah code-nya atau si fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi kita berjalan dengan lancar apa enggak. Itu setahu saya sih ada. Waktu itu salah satu PO di kantor saya itu pernah pakai itu gitu buat nge-reset juga. Tapi lupa sih namanya apa. Setahu saya sih ada pokoknya. Seperti itu. Oke, mungkin itu tadi jadi pertanyaan terakhir kita untuk malam ini di jam 9:15. Seru banget tadi, diskusinya banyak, orangnya banyak, dan sekarang udah menurun ya, ya karena udah udah pada tanya jawab juga. Tadi udah mungkin yang udah nggak penasaran langsung leave nggak apa-apa, karena di sini juga nggak ada yang mengatur untuk harus join terus sampai akhir. Sekali lagi sih terima kasih nih buat Mas Reza Saputra yang udah ngeluangin waktunya nih ngasih materi sebagus ini. Ini materi yang mungkin menurut saya sih masih orang-orang tuh belum masih awam lah tentang UX research itu menurut saya ya. Karena UI UX sekarang tuh mereka masih fokus terhadap visual doang gitu. Mereka belum terbuka lah terhadap ilmu-ilmu seperti ini gitu. Walaupun terbuka pun biasanya masih basic-basic. Dan ini salah satu ilmu yang menurut saya cukup penting buat kalian nih, buat teman-teman sini mungkin yang belum terjun ke dunia kerja ya. Ini cukup penting buat dipelajarin gitu. Dan mumpung di sini ada orangnya dan mumpung Mas Reza di sini ngasih materinya, itu beruntung banget buat teman-teman di sini yang udah ngikutin tadi dari awal gitu. Karena ini ilmu mahal gitu. Dan Waduh, kalian mahal. iya betul, apalagi dapetinnya kan dari orang yang udah pengalaman gitu. Iya, iya, Nah, betul. yang bikin mahal kan itu pengalamannya gitu. Dari Iya. pengalaman jadiin cerita, dijadiin materi, itu yang mahal sebenarnya. Dan di sini Mas Reza ngasih itu semua. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat teman-teman, bermanfaat juga buat Mas Reza di sini ya. Gitu. Oke, mungkin untuk sharing session selanjutnya itu kita akan ngadain bi-weekly ya, atau per 2 minggu. Berarti ada di tanggal 3 Maret kita nanti ketemu lagi. Dan mungkin di sini ada teman-teman gitu yang mau ngajuin jadi pemateri atau ngasih eh ngasih materinya gitu di sini, mau jadi speaker selanjutnya gitu gantian sama Mas Reza kan. Mas Reza udah, atau teman-teman yang lain di sini. Kalau ada mungkin bisa ngomong aja langsung ya di grup Telegram kita, atau mau langsung japri nih misalkan ke saya, Mas mau ngisi buat next sharing session, topiknya mau ngomongin masalah ini, boleh boleh banget. Itu cukup ngebantu berjalannya grup ini gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Mas Reza dan teman-teman yang udah join di sini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan ilmu yang tadi dikasih bermanfaat semua. Oke, udah sih itu aja dari saya. Mungkin Mas Reza mau ditutup juga. Oke, oke. Ya, udah sih mungkin. Saya juga udah cukup sih mungkin. Mas Eri aja mungkin yang penutupan ya. Oke, ya udah kalau gitu boleh teman-teman di sini yang mau leave silakan. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Thank you ya Mas Reza dan teman-teman semua. Oke, Thank thank you, you Mas. semuanya yang udah join.